Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Bapa berikan kepada setiap kami untuk datang di rumah-Mu. Kami boleh beribadah dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu Bapa. Roh Kudus tenangkan hati kami. Roh Kudus tuntun hati dan pikiran kami. Agar di dalam perenungan pagi ini kami dimengertikan oleh Tuhan. Dan kami bisa menghidupi firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Tolong kuasai hati dan pikiran kami. Tolong kuasai ruangan ini Bapa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di gereja, ditolong diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara silahkan duduk. Kita akan bersama-sama pada pagi hari ini membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama saudara. Saya akan membaca ayat 1. Bapak Ibu saudara-saudara membaca ayat yang kedua. Mari kita membaca secara bergiliran. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung beban bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat ya beberapa bulan terakhir ini kita belajar tentang surat Ibrani, dan hari ini kita belajar sampai di pasal yang ke-12. Ini sampai kepada satu tema yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana kita berlari hingga garis akhir. Saya akan mengajak kita untuk melihat bersama-sama penerima surat
Ibrani ini kondisinya pada saat itu dari awal kita sudah dijelaskan, dituntun bahwa orang-orang Kristen pada saat itu sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Mereka berada di dalam penganiayaan, mereka hadapi ajaran sesat. Saudara, saya akan jelaskan sedikit ya penganiayaan apa yang mereka hadapi. Waktu mereka menyatakan iman mereka mengikut Kristus, banyak kali mereka diperhadapkan dengan kesulitan dan kadang-kadang mereka dipermalukan menjadi tontonan umum. Agar mereka, kenapa seperti itu saudara-saudara? Agar mereka undur dari iman mereka. Kemudian ada juga saudara-saudara sampai mereka dipenjarakan, harta mereka dirampas. Kalau boleh dikatakan keadaan sangat sulit. Hampir-hampir orang-orang Kristen pada saat itu menyerah, mau meninggalkan iman mereka. Nah saudara, bukan hanya itu saudara, mereka juga menghadapi ada ajaran sesat yang masuk ke tengah-tengah gereja, dan beberapa orang Yahudi mencoba mempengaruhi mereka agar mereka kembali ke ajaran Yudaisme, membuat mereka bingung dan mempertanyakan tentang Yesus Kristus. Benarkah Yesus baik? Benarkah Yesus bisa menolong? Benarkah Yesus juru selamat? Dan sebagainya. Nah saudara-saudara, keadaan seperti itulah yang dihadapi gereja Tuhan pada saat itu. Nah saudara, kita akan bersama-sama melihat di dalam khusus pasal 12 ini saudara, yang barusan kita baca, penulis kitab Ibrani menasehatkan orang-orang Kristen agar apa? Mereka tabah menghadapi kesulitan yang terjadi pada saat itu. Supaya apa? Mereka bertekun dalam iman. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, nasihat penulis Ibrani ini memberikan judul, lembaga Alkitab memberikan judul, supaya orang-orang Kristen bertekun di dalam iman. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat atau merenungkan satu tema, berlari sampai akhir. Situasi yang sedang terjadi pada saat itu, tekanan yang sedang mereka hadapi di tengah-tengah gereja, ketakutan, kelelahan secara batin saudara-saudara yang mereka hadapi pada saat itu. Kita akan membaca ayat yang pertama ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, saya kasih warna garis merah ini, diwajibkan. Jadi perlombaan, kata diwajibkan itu lebih tepatnya diterjemahkan dengan kata ditetapkan. Jadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang walaupun mereka menghadapi kesulitan, dan mereka harus mengerti bahwa mereka itu wajib, ya, sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk bagaimana berlomba di dalam iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani mengajak dirinya, mengajak orang-orang Kristen memikirkan kehidupan mereka ketika mereka ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Mereka sesungguhnya sedang berlomba seperti seorang pelari, seperti orang yang sedang berlomba bagaimana mencapai garis akhir itu sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, perlombaan adalah ketetapan Allah, dan tujuan yang hendak dicapai atau harus dicapai adalah berada di garis akhir. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi, orang-orang percaya, orang-orang Kristen dibawa kepada satu pemahaman, satu pengertian mengikut Kristus di dalam dunia ini. Ketika mereka ikut Kristus, mereka sedang berjalan di dunia ini, bukan hanya berjalan, tetapi mereka harus mencapai garis akhir yang telah ditetapkan. Nah Bapak Ibu, mari kita akan melihat bersama-sama bagaimana caranya agar kita bisa capai garis akhir itu. Semua kita, tua, muda, besar, kecil, entah kita orang berpendidikan tinggi, entah kita orang biasa-biasa, ketika kita mengaku
mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjalanan kita bukan perjalanan yang tenang, yang tidak ada masalah, tetapi perjalanan sebuah perjuangan yang harus kita capai adalah garis akhir. Nah saudara, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana agar kita bisa mencapai garis akhir dengan benar. Ada 3 hal: harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Kemudian harus memiliki mata yang tertuju kepada Allah. Kemudian di dalam perjalanan kehidupan yang sulit dan berat harus memiliki mata rohani, bahwa semua yang kita lewati ada disiplin, ada kasih Allah yang mendisiplin dalam perjalanan kehidupan kita. Nah saudara, mari kita melihat yang pertama, menanggalkan beban, semua beban. Saudara, beban adalah, di sini beban adalah semua yang dapat menghalangi kemajuan rohani kita, yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Nah, gambar ini kira-kira semoga menolong kita. Seorang yang sedang memikul beban, ya, banyak beban yang dia bawa. Ada tas, ada dia di bembeng, ada di punggung, ada di bahu, di tenteng, itu beban. Dapatkah saudara membayangkan kalau dia ikut lomba lari, seorang atlet, kira-kira mampukah dia mencapai garis akhir? Bisa saja kita katakan mampu karena dia cukup kuat. Tetapi saudara, pada umumnya kalau orang sedang bertanding, saudara-saudara, apalagi bertanding lari, dia akan memilih pakaian yang paling ringan, mungkin pakaian yang paling nyaman yang dia gunakan. Dia tidak akan membawa ransel yang berat karena dia sedang bertanding. Nah, di sini kita melihat bahwa ini beban menghalangi dia lari. Mungkin saingannya bisa lari sudah dapat 100 meter, mungkin dia baru, saudara-saudara, baru setengahnya. Karena apa? Ada beban. Nah, di sini adalah menanggalkan semua beban. Sekarang kita akan melihat bersama-sama beban di sini. Artinya segala sesuatu yang merintangi kemajuan rohani atau segala sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Kristus, itu beban. Nah, di sini saudara-saudara, yang orang-orang Kristen pada saat itu hadapi adalah seperti apa yang saya katakan, mereka hadapi penganiayaan, mereka sering dipermalukan, harta mereka dirampas dan sebagainya. Itu beban hati. Jadi ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada tekanan, ada kecemasan yang mereka hadapi. Hari ini saudara, kalau berbicara menanggalkan semua beban, beban yang kita hadapi tidak sama mungkin dengan orang-orang Kristen yang ditulis di dalam kitab di surat Ibrani pasal 12 ini. Mungkin ada beban hati yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak berdaya. Mungkin ada beban hati, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Itu mungkin yang sedang kita hadapi. Kita sebagai saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan belajar bagaimana cara meninggalkan semua beban hati, beban batin, kekhawatiran, ketakutan yang sedang mungkin saudara dan saya sedang alami. Nah saudara, yang berikutnya selain meninggalkan semua beban, menanggalkan dosa, menanggalkan semua dosa. Nah saudara-saudara, dosa dapat mengikat perjalanan kehidupan kita. Dosa itu tidak memandang bulu. Semua orang bisa jatuh ke dalam dosa, dan semua orang bisa terikat di dalam satu dosa. Nah, kalau saudara-saudara kita memperhatikan di sini ya, saudara, seorang pria yang memiliki, yang menggunakan pakaian rapi, kalau dilihat dari penampilannya, kira-kira dia adalah orang yang cukup terpandang begitu, punya pengaruh, mungkin pekerjaannya bagus. Tetapi saya mau mengajak kita memperhatikan rantai dan ada bulatan kecil. Itu adalah sesuatu yang kelihatannya sepele tetapi menghalangi perjalanan kehidupannya. Sesuatu yang bisa saudara-saudara mengikat
kita dan tersimpan di dalam hati setiap kita, yaitu dosa itu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, menanggalkan semua dosa di sini. Saudara-saudara, sesungguhnya saudara-saudara, ketika orang-orang Kristen yang ditulis di dalam Ibrani pasal 12, dosa yang mereka hadapi, mereka jatuh di dalam satu dosa adalah meragukan Allah dan ingin meninggalkan iman mereka pada saat itu. Nah, hari ini saudara-saudara, mungkin kita tidak meragukan Allah. Kita percaya kepada Tuhan Juru Selamat, percaya kepada Tuhan Yesus dapat menolong kita. Tetapi mungkin ada dosa yang lain membelenggu saya dan saudara yang orang lain tidak tahu. Yang tahu kita sendiri, yang tahu Tuhan. Tetapi hal itu bisa mencuri sukacita kita dan kekuatan kita. Nah, salah satunya saudara, bukan mungkin dosa mencuri, berkelahi atau membuat orang heboh, itu tidak saudara. Tetapi saya dan saudara bisa jatuh di dalam dosa kemarahan, bisa jatuh di dalam dosa kesombongan, bisa jatuh di dalam dosa kepahitan yang ada di dalam hati kita, yang membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan kekuatan, terlalu melekat di dalam hati kita yang kita simpan baik-baik. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita harus menanggalkan beban kita dan dosa kita dengan cara apa, saudara? Kita akan melihat yang kedua, dengan cara mata kita harus tertuju kepada Kristus. Kenapa saudara? Apa arti ayat ini saudara? Setelah kita berbicara menanggalkan beban, menanggalkan dosa, mata yang tertuju kepada Kristus. Ini terdapat di dalam ayat yang kedua. Apa arti mata yang tertuju kepada Kristus, saudara? Kalimat ini mengandung arti bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita melihat kehidupan Kristus, cara Kristus untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Bagaimana Kristus menjalani kehidupannya di dunia ini. Bagaimana cara dia hidup. Ketaatannya, ketabahannya, kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Kristus, mata kita memandang kepada Dia. Kita tidak pernah melihat Kristus tergantung di atas kayu salib, tetapi kita imani itu. Karena apa? Firman Tuhan yang mengajarkan saya dan saudara. Nah, ketika kita melewati perjalanan-perjalanan kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat bagaimana cara Kristus hidup ketika dia dihina, ketika dia mengalami tekanan. Tetapi saudara-saudara, bagaimana Kristus menyikapi keadaan itu? Dia tenang, dia tabah, dia melewati sampai mati di atas kayu salib. Pengorbanan Kristus sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bagian yang ketiga. Ini adalah kasih yang mendisiplin. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sedang berlomba menuju kepada garis akhir, pertama sudah menanggalkan semua beban dan dosa, kemudian mata kita terus memandang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kasih yang mendisiplin. Nah, penulis kitab Ibrani ini mengajak orang percaya untuk memandang kepada kesulitan itu sebagai disiplin rohani. Untuk apa, saudara? Agar menolong orang percaya menjadi dewasa secara rohani. Saudara yang sudah menikah, yang sudah punya anak, punya cucu, bisa merasakan hubungan seorang ibu atau seorang ayah kepada anak. Atau kalau kita sudah punya cucu, apalagi cucu pertama begitu ya, ditunggu-tunggu, ada deg-degannya, terus begitu misalnya dia jatuh sakit, mungkin kita sembunyi-sembunyi menangis. Cucuku sakit, di rumah sakit, dokter infus tidak bisa masuk, tidak dapat itu nadinya dan sebagainya. Sembunyi-sembunyi kita menangis. Kenapa menangis, saudara? Kasih yang ada di hati orang tua
atau oma opa kepada cucu atau kepada anak yang dikasihi. Tetapi kapan-kapan cucu sehat, sudah mulai lompat-lompat, sudah mulai lari-lari, dia memegang, misalnya dia main korek api, saudara, dia belajar menyalakan korek kemudian lempar korek yang menyala itu. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Mungkinkah saudara akan memukul tangannya dan mengambil korek itu dan menyimpan, saudara? Pukulan itu adalah kasih, supaya apa? Dia tidak terbakar, rumah tidak terbakar, dan sebagainya. Di sini saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang saudara kita sulit mengerti kenapa Tuhan izinkan saya alami kesulitan. Ada apa? Benarkah Tuhan Maha Kuasa? Benarkah Tuhan Maha Kasih? Kalau Tuhan baik, kenapa seperti ini? Kadang-kadang kita tidak mampu, kadang-kadang mengerti hal seperti itu. Seperti seorang anak, ketika orang tuanya dia main korek api, orang tuanya memukul tangannya, si anak bisa salah mengerti. Dia bisa marah, dia bisa di dalam hati itu marah, kenapa saya dipukul dan sebagainya. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat bersama-sama kembali, saudara. Kembali mengingat apa yang saya jelaskan dari awal, kondisi orang Kristen pada saat itu mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan, dipertontonkan, dipermalukan. Kalau mereka punya harta pada saat itu, harta mereka dirampas. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani mengajak kita untuk memandang situasi sulit ini sebagai bentuk disiplin ilahi, disiplin rohani. Ketika jemaat Tuhan mengalami kesulitan, sesungguhnya ada kasih Tuhan yang sedang mendisiplin mereka. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bentuk kasih Allah di dalam memberikan disiplin itu tujuannya adalah dia menyatakan kasihnya. Supaya apa? Seperti anak yang saya jelaskan tadi, seorang anak yang sangat kita kasihi, yang orang tua sangat kasihi, ketika dia sakit, ketika dia ada masalah, hati kita hancur. Demikian juga saudara-saudara, Tuhan Allah sangat-sangat mengasihi saya dan saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita bukan hanya kesalahan, ketika ada situasi sulit dan berat yang kita lewati, sebenarnya itu bentuk kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi bentuk kasih Allah. Kadang-kadang saudara-saudara, Tuhan izinkan sesuatu kita lewati dan kita tidak sanggup melewati. Saudara, kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada apa? Apa yang harus diperbaiki? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Apa yang saya perlu pelajari dan sebagainya. Jadi tujuan disiplin di sini adalah Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan mendisiplin kita? Tadi saya jelaskan terus karena status kita adalah anak Allah, bukan anak-anak gampangan. Supaya kita apa, saudara-saudara? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kemudian saudara-saudara, supaya kita menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dikasihinya. Damai, setelah kita saudara-saudara dikuduskan, kita menghasilkan buah kebenaran yang dapat memberikan damai. Kita dilatih supaya kita dilatih oleh Tuhan di dalam segala situasi itu, dan kita boleh mengalami kasih Tuhan hari lepas hari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, disiplin ilahi merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan kita. Saudara, di dalam bagian ini, di dalam disiplin ilahi ini, Tuhan mendisiplin. Saya mengajak kita untuk mengingat kembali
orang Israel ketika berada di dalam pembuangan. Bait Allah hancur, kota mereka hancur, sekarang berada di pembuangan, di tempat yang tidak nyaman. Bukan kota sendiri, tetapi di terasing. Jangankan bait Allah masih ada untuk beribadah, bait Allah diruntuhkan. Tetapi Yeremia, saudara-saudara, di dalam ratapan memberitahukan kepada kita, ratapan 3 ayat 21 sampai 23 mengatakan, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi sulit itu Yeremia masih bisa berkata, saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah hukuman yang sedang menimpa bangsa Israel, tengah-tengah kehancuran itu, Yeremia bisa tetap berkata bahwa setiap hari ada sesuatu yang baru, ada sesuatu kebaikan yang bisa dinikmati. Di dalam situasi sulit tetap dapat melihat dan merasakan kemurahan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan gambar ini. Kiranya menolong kita semua. Saya dan saudara sedang berada di situasi ini. Kita semua akan ini sudah berlari hingga garis akhir. Minggu-minggu terakhir ini, kita, keluarga besar GKK Panakukang, berturut-turut kehilangan orang yang kita kasihi. Ada yang sakit lama, ada yang tidak sakit dan tiba-tiba pergi. Umur tidak menentukan kapan kita berada di garis akhir, saudara. Umur tidak menentukan berapa umur kita, kapan kita berada di garis akhir. Kita tidak tahu, saudara. Yang perlu kita pikirkan bagaimana kita berfokus ke depan. Tujuan akhir kita adalah di depan sana, di kekekalan. Sekarang saya dan saudara, Bapak Ibu sekarang berada di dalam satu perlombaan iman. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, tanggalkan semua beban dan dosa. Jangan biarkan beban apapun yang membuat kita sedang tertekan, kita pikul sendiri beban itu. Mari beban apapun, beban hati yang sedang mungkin saudara alami, menyangkut apapun, entah itu keluarga, menyangkut kesehatan, ketakutan, kecemasan pekerjaan kita, tanggalkan, letakkan di hadapan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, tanggalkan semua beban dosa. Mungkin saya dan saudara tidak terlibat di dalam dosa yang menghebohkan, yang sampai berurusan dengan polisi, saudara. Tetapi banyak kali, saudara-saudara, kita terbelenggu dengan hal-hal yang kita anggap sepele. Mungkin itu sedikit kemarahan, mungkin itu sedikit kepahitan, mungkin itu sedikit kekecewaan tersimpan di dalam hati kita ketika kita melihat berjalan membuat kita tidak ada kekuatan, saudara. Itu keadaan kita banyak kali. Jangan biarkan sedikit pun kesombongan lewat di hati kita. Kesombongan singgah di pikiran kita. Mari kita terus memandang kepada Kristus. Untuk apa, saudara? Untuk apa kita memandang kepada Kristus? Di dalam Kristus kita peroleh kemenangan. Di dalam Kristus kita peroleh kekuatan. Dengan memandang kepada Kristus, kesetiaannya, ketabahannya, sampai garis akhir. Dia naik di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Itulah yang memungkinkan kita berada sampai hari ini. Saudara, satu ayat yang akan saya baca di ayat yang ke-14 mengatakan begini, saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kejar kekudusan. Kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun
akan melihat Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita ada tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Ada pekerjaan yang harus kita jalani. Ada tanggung jawab sebagai seorang ibu, ada tanggung jawab sebagai seorang pelajar, ada tanggung jawab sebagai seorang pekerja dimanapun kita bekerja saudara. Ada tanggung jawab kita. Kemudian saudara, ketika kita masuk ke rumah Tuhan, ada tanggung jawab di dalam pelayanan. Kita ingat komisi, mungkin sekolah minggu. Kita ingat kelompok share kita. Kita ingat ke depan rencana pembangunan gereja. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Kita harus mengarahkan mata iman kita ke depan. Karena waktu yang ada di depan ini kita tidak tahu saudara. Sampai kapan? Sampai waktu berapa lama Tuhan berikan kita waktu. Di dalam keadaan seperti ini dua hal itu harus berjalan bersama-sama. Tanggung jawab kita di dalam keluarga, tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, tanggung jawab kita di dalam pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan sekarang. Karena besok belum tentu menjadi milik kita saudara. Dengan tetap menjaga kekudusan hati kita. Kekudusan perjalanan hidup kita, kekudusan pikiran kita, kekudusan perkataan kita, kekudusan sikap kita. Karena firman Tuhan mengatakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, saya tarik mundur kembali saudara. Kalau hari ini Tuhan izinkan saudara melewati sesuatu yang berat, yang membuat batin ini lelah saudara. Mungkin kita akan berkata, Tuhan sampai kapan ini keadaan ini berakhir? Kenapa orang lain ringan langkahnya? Kenapa saya bebanku berat di dalam keluarga? Saudara, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita tidak menyalahkan keadaan yang ada di lingkungan kita. Kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Tidak saudara. Tetapi saya mau membawa kita semua kepada satu titik. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya di sini, ini saya. Tuhan izinkan hal ini terjadi. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan? Mungkin sesuatu yang berat yang kita lewati Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sedang mengikis semua keadaan-keadaan yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Mau cabut itu semua kesombongan, kemalasan, keangkuhan. Mungkin saudara, kecil kelihatan, orang tidak tahu. Seperti gambar yang saya perlihatkan tadi. Ada rantai tetapi ada sesuatu yang mengikat dia sehingga dia kehilangan sukacita. Mari bersama-sama dengan Tuhan kita memandang dia. Allah yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Hari ini saya dan saudara sedang berada di dalam perlombaan iman. Minggu lalu tokoh-tokoh iman telah menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Sekarang giliran saya dan saudara. Dengan terus bersandar kepada Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan, mari kita tanya Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Apa yang sedang Tuhan ajarkan? Terus jaga kekudusan hidup kita. Saudara, bukan berarti saudara kita tidak pernah salah, saya juga sering salah saudara. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan. Waktu salah ada kegelisahan di sini. Setelah ada kegelisahan, kita mengakui, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Agar apa? Langkah kita ringan dan kita sampai di penghujung jalan kita. Saudara, di dunia ini waktu kita singkat. Kita hidup hanya satu kali. Mari kita terus berjuang, terus berusaha untuk bertumbuh di dalam iman. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Walaupun jauh dari jelas Tuhan, tolonglah kami, ingatkan kami. Kalau ada di antara kami yang hadir pagi ini, membawa beban hati yang berat Tuhan, tolong berikan kami kekuatan untuk memandang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, yang menyediakan pertolongan bagi kami. Biarlah ketika kami melewati disiplin-disiplin rohani, kesulitan-kesulitan yang
Tuhan izinkan untuk kami lewati, itu akan terus memurnikan iman kami, memurnikan kasih kami, sehingga Engkau mendapati kami hidup setia sampai akhir kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.